kota yang paling damai, saudara ya. Sekalipun mungkin di tempat lain penuh dengan kekacauan, tapi saya menikmati kota ini, saudara. Dan saya selalu berharap terus. Yang pertama sama Tuhan, itu pasti. Yang kedua sama Pak Jun, saudara. Saya berharap supaya saya bisa ke Palangkaraya lagi. Saya senang, saudara, karena orang-orangnya di sini ramah-ramah semua. Dan saya menikmati dan jemaat bisa menjadi keluarga dalam kehidupan saya. Puji Tuhan, luar biasa pagi hari ini. Mari buka Alkitab kita bersama-sama di dalam Mazmur 23. Mazmur 23 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Mazmur 23 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Ini 4 ayat, saudara, kita baca bergantian, boleh ya? Saya ayat yang pertama, Bapak Ibu ayat yang kedua, seterusnya sampai dengan ayat yang keempat. Baik, puji Tuhan. Mazmur 23 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Amin, puji Tuhan. Ayat yang keempat kita baca bersama-sama, boleh? Ayat yang keempat kita baca bersama-sama. 2, 3. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Yang percaya, tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus. Haleluya. Saudara dikasih Tuhan, yang menjadi rema pagi hari ini tentang firman Tuhan. Dan kalau saudara senang dengan judul khotbah saya adalah melewati lembah kekelaman. Sekali lagi bersama dengan saya. 2, 3. Melewati lembah kekelaman. Saudara dikasih Tuhan, saya percaya bahwa lembah kekelaman itu daerah yang tidak baik. Lembah kekelaman itu daerah yang kalau kita bilang itu, kalau saya bilang saudara ya, istilah saya, lembah kekelaman itu adalah daerah horor, saudara. Saudara tahu daerah horor? Itu daerah-daerah zombie semua di sana. Itu daerah-daerah yang mencekam sekali. Itu lembah kekelaman. Sekalipun aku melewati lembah kekelaman, di dalam bahasa Inggris dikatakan lembah bayang-bayang maut. Di sana ada kematian, di sana ada tantangan, di sana ada pergumulan, di sana ada sakit penyakit, bahkan di sana ada banyak begitu persoalan. Itu lembah kekelaman. Dan kondisi di sana itu sangat buruk sekali. Saudara dikasih Tuhan, saya tidak tahu pagi hari ini apakah saudara mengalami yang namanya lembah kekelaman dalam kehidupan saudara. Ya, orang baik, orang jahat, orang benar, orang tidak benar, pasti semuanya mengalami yang namanya lembah kekelaman. Tetapi versinya berbeda, saudara. Saya punya lembah kekelaman, saudara, dalam hidup saya. Saya juga punya lembah bayang-bayang maut di dalam kehidupan rumah tangga saya. Tetapi versinya berbeda dengan Bapak Ibu semuanya. Amin. Bapak Ibu semuanya pasti juga punya cerita tentang lembah kekelaman di dalam kehidupan Bapak Ibu saudara semuanya. Tetapi kita punya versi yang berbeda-beda. Apapun bentuk versinya, apapun bentuk istilahnya, yang namanya lembah kekelaman, itu pasti dialami oleh semua orang. Itu tidak enak, saudaraku. Saya tahu, yang namanya lembah bayang-bayang maut, itu tidak enak. Saudara dikasih Tuhan, Daud mengatakan bahwa sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, Tuhan, dia katakan, ia menuntun aku di jalan yang benar. Amin. Artinya dikatakan bahwa walaupun sudah dipimpin Tuhan, perhatikan baik-baik Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Sekalipun kita sudah menjadi orang Kristen bertahun-tahun, sekalipun hidup kita sudah dipimpin oleh Tuhan, sekalipun hidup kita sudah dibimbing oleh Tuhan, saya mau kasih tahu, kita masih tetap mengalami yang namanya lembah bayang maut. Saudara, sekalipun saudara punya rohani yang begitu super power dalam kehidupan saudara, tetap kita alami yang namanya lembah bayang-bayang maut. Karena buat saya secara pribadi, lembah bayang-bayang maut, lembah kekelaman itu merupakan satu proses. Amin. Untuk melewati semuanya itu untuk mendapatkan sesuatu yang luar biasa di kemudian hari. Lembah bayang-bayang maut buat saya secara pribadi itu proses. Itu perjalanan iman kita yang sedang diuji oleh Tuhan. Jadi waktu kita mengalami lembah bayang-bayang maut, saudara nggak perlu takut. Sekalipun tidak enak kondisinya. Saudara tidak perlu khawatir. Sekalipun kadangkala kita khawatir. Saudara nggak perlu cemas, sekalipun kadangkala juga mencekam saudaraku. Tapi kita hanya melewati. Bukan jaminan bahwa kalau kita sudah hari demi hari di gereja. Bukan jaminan kalau kita sudah ikut doa puasa 40 hari 40 malam, kita dijauhkan dari masalah. Itu bukan jaminan saudaraku. Saudara mau doa puasa jelinguan. Jelinguan itu apa saudara? Apa jelinguan?
Ya, ini dengkul ini sampai ngapalan saudara. Saudara mau doa sampai keluar air mata darah. Tetap kita alami yang namanya lembah bayang-bayang maut. Tetap kita mengalami namanya proses. Proses itu tidak dapat dihindari saudara. Tua muda, ganteng, jelek gak ada saudara ya. Ganteng itu kan relatif, jelek juga gak ada saudara. Saya kalau ngomong jelek kan gak baik, ya kan. Cantik sama, masa tidak cantik? Cantik sama yang biasa-biasa saja, semuanya pasti alami yang namanya lembah kekelaman. Saudara dikasih Tuhan, bukan jaminan kalau kita sudah doa puasa, bukan jaminan kalau kita sudah menyembah Tuhan, bukan jaminan kalau kita sudah beribadah, kita selalu diluputkan dari masalah. Itu bukan jaminan. Tetapi setiap kita, waktu kita dekat dengan Tuhan, saya percaya proses itu kita alami dalam kehidupan kita. Kita pasti melewati yang namanya lembah bayang-bayang maut. Kita melewati lembah kekelaman, kondisi yang tidak baik, kondisi yang buruk buat kita. Tapi saya percaya waktu kita melewati lembah kekelaman, di sana ada kehidupan. Yang percaya katakan amin. Di sana pasti ada kemenangan. Di sana pasti ada mujizat. Di sana pasti ada kelimpahan. Di sana pasti ada perubahan. Sudah dikasih Tuhan, Daud berkata bahwa sekalipun Tuhan menyertai aku, tetap masuk di dalam lembah bayang-bayang maut. Turunan Tuhan tidak selalu mulus, saudaraku. Banyak orang Kristen berpikir kalau sudah datang beribadah kepada Tuhan, kalau sudah memberikan persepuluhan, hidupnya jadi mulus saja. Masalah kayaknya nggak ada, aman aja gitu. Kayak lewat jalan tol, saudara. Enggak, saudara. Justru semakin banyak kita berdoa, semakin banyak kita bergereja, semakin banyak kita beribadah, tantangan semakin banyak. Tapi itu menguji iman kita. Apakah kita benar-benar mau tumbuh dewasa di dalam Tuhan? Justru pada saat kita dekat dengan Tuhan, alami tantangan, justru kita bergairah, saudaraku, untuk menghadapi tantangan itu. Yes, tantangan lagi. Yes, tantangan lagi. Kalau anak sekolah, waktu mengalami ujian mereka menolak, selamanya akan makan bangku sekolah, saudara. Istilah dalam tanda kutip, makan bangku sekolah. Akan tinggal diam di kelas itu aja. Kalau mereka nggak mau yang namanya, ngalami yang namanya ujian. Ujian selalu ada, untuk apa? The next level. Melewati lembah kekelaman itu harus ada dalam kehidupan kita, supaya apa? The next level. Amin. Sudah dikasih Tuhan, yang pertama, arti melewati lembah kekelaman. Saudara, lembah kekelaman, perhatikan baik-baik. Lembah kekelaman itu tidak pandang bulu, saudara. Saudara mau bulu putih, bulu coklat, ya, mau apa lagi? Mau alis hitam, pakai celak, mau pakai apa? Enggak pandang bulu, saudaraku. Yang namanya lembah kekelaman seperti yang saya katakan tadi, itu dialami oleh semua banyak orang. Whatever, apapun pekerjaan kita, apapun kegiatan kita, apapun hari-hari yang kita hadapi, saudara dikasih Tuhan, semuanya pasti mengalami yang namanya lembah kekelaman. Itu sebabnya lembah kekelaman yang pertama itu tidak pandang bulu, saudara. Saudara duduk di tempat ini pagi hari ini, saya percaya ada beberapa di antara bapak ibu yang mungkin mengalami sakit penyakit. Ya, dokter bilang nggak bisa disembuhkan. Dokter bilang kayaknya sakitnya itu wah gawat. Dokter bilang kayaknya wah gak mungkin ini harus di kemoterapi. Ya kan, saya punya teman di kemoterapi, saudaraku, langsung linglung, kanker otak, di kemoterapi linglung, gundul semuanya. Kembali jadi linglung, kayak orang go, saudara tahu orang go, oon gitu. Padahal orangnya pinter, gara-gara kena kanker di kemoterapi. Dokter bilang katakan, tidak mungkin sembuh ini. Saudara kasih Tuhan, saya percaya saudara duduk pagi hari ini, alami pergumulan, alami masalah, tapi kita harus hadapi semuanya itu. Saudara tidak bisa lari dari masalah, hadapi. Saudara, saya memberikan gambaran bahwa seperti ini, saudara ya. Ini ada salon di sini kan, ini tantangan, saudara. Saudara nggak bisa mundur, nggak mau hadapi itu, atau mungkin cari jalan pintas. Nah, seringkali orang Kristen itu suka shortcut, cari jalan pintas. Ya kan, ini ada tantangan. Gimana caranya tantangan ini bisa dilewati, tapi tidak melewati ini, tapi bisa dilewati. Nah, ada banyak orang Kristen dengan berbagai macam cara, jalan pintas, akhirnya lari kepada orang pintar, ya kan? Orang, ya sebanyak itu. Hatinya mendua. Tapi sudah dikasih Tuhan, waktu kita mengalami pergumulan, waktu kita mengalami proses, kita harus hadapi sampai selesai, sampai tuntas, baru kita melewati semuanya itu. Amin. Yang percaya katakan amin. Sudah dikasih Tuhan, saya mengalami tantangan, saudara. Saya cerita, saudara ya. Saya alami hal yang bukan hal yang buruk sih, enggak. Saya alami sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan saya, khususnya dalam pelayanan, saudara ya. Tahun 93, ini kita flashback dulu ya, ke tahun 93. Saudara, saya masih muda waktu itu, baru umur belasan tahun 93, saudara. Baru umur belasan tahun. Saudara, saya pelayanan, ya kan. Satu kali, saya ini kan masih muda, namanya anak muda itu kan, wah,
Kalau untuk Tuhan tuh on fire saudara ya. Apapun, ya sudah, apapun yang terjadi, hajar terus saudaraku. Satu kali saya sebagai pengerja gereja di salah satu gereja di Jawa Tengah bersama dengan teman saya saudaraku, orang Batak. Basri Hutapea namanya. Saudaraku, ini teman baik, orang Batak satu-satunya yang paling baik yang pernah saya jumpai saudara. Dari cara berbicara maksudnya, ya kan? Ngomongnya halus kayak orang Jawa, orang Batak, Hutapea saudaraku. Nah, satu kali kami pergi besuk saudara ke satu jemaat. Ada satu keluarga, nggak tahu keluarga ini kenapa, mungkin kena kutuk kali. Semua saudara-saudaranya lumpuh. 2 lumpuh, 2 lagi linglung. Teler saudaraku. Nggak tahu kenapa, mungkin karena ada kutuk di rumah itu. Jadi kakak adik ini kena polio saudara. Kecil kakinya. Nah, satu kali saya besuk ke sana. Saya lihat namanya Budi dengan Tommy. Saya lihat kasihan betul. Anaknya pinter. Saya lihat rapotnya ranking 1 terus saudaraku. Tapi cacat. Jadi kalau ke sekolahan pakai kursi roda. Tapi sekolahan di SMA negeri. Gitu. Satu kali saya ngomong sama Basri, teman saya ini. Saya bilang, saya panggil dia Hutapea. Pea, ayo kita berdoa yuk buat Budi. Gitu. Ayo semangat ini Hutapea kan. Hutapea ngomong sama saya, ayo kita berdoa puasa yuk. Ayo gitu. Kamu kuat berapa lama? Saya kuat 3 hari 3 malam. Si Hutapea. Kalau saya ya, haleluya gitu kan. Kamu kuat berapa lama, Paul? Kita berjalan sajalah, menurut pimpinan Roh Kudus. Padahal tidak kuat saudaraku. Saya kuat 3 hari, ya sudahlah ayo kita jalani. Doa saudaraku. Dari hari ke hari berdoa di gereja. Pakai gitar bolong gitu, nyanyi, jam 3 pagi bangun nyanyi, menyembah Tuhan. Berdoa khusus untuk Budi dan Tommy. Tuhan jamah sembuhkan. Sembuhkan ini Tuhan, Tuhan tolong. Terus. Jadi setelah besuk, lewat 1 minggu kemudian kita ambil doa puasa. 3 hari 3 malam, si Hutapea kuat saudaraku. Hari pertama saya kuat. Kuat saya. Tidak makan, tidak minum. Hari kedua, masih kuat. Saya mulai sempoyongan saudara. Kok kuning semua begini ya saudara? Kok ada kunang-kunang gitu. Ini kenapa itu? Penglihatan kan saya bilang gitu. Kenapa ini? Memasuki hari ketiga, subuh saudaraku. Si Hutapea masih menyembah Tuhan dengan kumisnya yang tebal saudara. Menyembah kuat sekali. Saya tidak kuat saudara. Tuhan, daripada saya ambruk ini. Saya lari ke dapur saudara. Saya lari ke dapur, saya buka kulkas, saya nggak tahan lagi. Ya Tuhan ampuni saya bilang gitu. Ambil air saya minum banyak-banyak. Saya nggak kuat lagi. 2 hari setengah saya puasa. Habis itu saya diem aja, nggak bisa buat apa-apa. Tapi saudaraku, ya mungkin Tuhan maklumi saudara ya. Jadi waktu saya udah capek seperti itu, tetap menyembah Tuhan. Si Hutapea masih kuat. Saudara perhatikan, pada hari ketiga, setelah si Hutapea sama saya berdoa dan puasa sudah selesai, terus kemudian berikutnya mulai besuk lagi ke yang lumpuh ini, Budi sama Tommy. Terus kemudian tiba-tiba saya bawa teman-teman anak-anak muda. Waktu itu saya ajak, ada tim besuk lah istilahnya. Saya bawa berdoa. Saya tanya tajiknya, Ci ini kenapa Budi sama Tommy? Iya dari kecil kena polio dia, cerita semuanya. Lu itu kenapa Ci? Adiknya yang cewek itu kok linglung gitu? Iya stres, gara-gara tertekan, depresi dan sebagainya. Jadi rumah tangga itu gak ada orang tuanya tapi alami kayak semacam kutuk gitu. Nah satu kali saya bawa teman-teman anak-anak muda datang ke situ pakai gitar bolong, nyanyi menyembah Tuhan, nyanyi menyembah Tuhan. Tiba-tiba Hutapea suruh saya, Paul saya disuruh Tuhan. Saya kaget kan, Tuhan gak bicara sama saya. Kok Tuhan bicara sama dia gitu kan? Disuruh apa? Kamu doakan dia. Loh kok saya? Kamu aja, kamu kan dengar suara Tuhan. Enggak kamu. Saya maju saudara. Ya waktu itu kan saya masih muda. Saya maju gitu kan, kakinya kecil. Tapi saya didukung sama teman-teman saya. Saya berdoa dalam nama Yesus, saya bilang gitu kan. Yesus, tolong gitu kan. Jamah Tuhan sembuhkan dalam nama. Saya waktu berdoa seperti tiba-tiba kayak ada aliran listrik di tangan saya. Saya pikir disentak sama Hutapea, gitu kan. Kaget saya. Enggak, saudaraku. Saya tutup mata, gemeter, kayak ada sesuatu yang keluar gitu ke kakinya Budi itu. Haleluya. Kaget gitu kan. Saya lihat apa tadi ini kan saya bilang gitu kan. Terus kemudian dengan iman saudara, saya bilang, "Bud, bangkit yuk, bangkit, berdiri yuk." Saudara tahu, dari anak yang kalau berjalan itu pakai kursi roda, bukan kursi roda yang begini saudara. Yang kayak di rumah sakit gitu, bukan. Pakai itu loh, kereta yang ditarik gini saudara. Klek gitu. Jadi Budi itu gitu, krek gitu. Saya bilang, Bud, bangkit Bud, kamu bisa berjalan. Iya, aku juga mau, dia bilang gitu kan. Kakinya kecil saudaraku. Beberapa kali dia jatuh, gitu, saya angkat lagi. Ayo Bud, pasti kamu bisa. Teman-teman mendukung saya semuanya. Ayo Bud, Tuhan sembuhkan kamu pasti bisa. Saudara, apa yang terjadi saudaraku?
Waktu saya bilang, Bud, cepat datang ke sini, cepat, pelan-pelan. Dia datang pelan-pelan dengan kaki yang agak sedikit gemeter, kecil kakinya. Dan hari itu Tuhan sembuhkan. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Amin. Bangkit, berjalan. Terus kemudian kakaknya, Budi itu adiknya, kakaknya Tommy. Tommy melihat adiknya seperti itu, imannya mulai dibangun. Firman Tuhan berkata, iman timbul dari pendengaran. Amin. Pendengaran akan firman Kristus. Waktu Tommy lihat Budi seperti itu, dia punya iman. Aku juga pasti bisa berjalan. Berdiri saudaraku. Jas, berdiri. Dua-duanya jalan. Tepuk tangan sekali lagi buat Yesus. Amin. Ini fotonya. Ini teman saya. Ini teman-teman saya waktu, ini kaum muda saudara ya. Saya masih culun saudara. Saya juga heran kenapa foto saya kok ada sinarnya. Saya cari di klis saya. Waktu ini bukan foto digital saudara. Ini foto klise itu saudara. Yang ada klisenya itu zaman dulu. Ini saya, itu Budi. Saya lihat gini, kok ada sinarnya. Saya kaget saudara. Ini Hutapea, teman saya, kumisnya tebal. Ini Budi saudara. Saya masih muda waktu itu. Dan sembuh dia. Satu keluarga diselamatkan dan semuanya menjadi hamba Tuhan. Tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus. Haleluya. Amin. Saya melihat perkara yang ajaib. Saya tahu bahwa keluarga ini alami lembah kekelaman. Saya melihat keluarga ini alami pergumulan berat. Saya melihat keluarga ini benar-benar tertekan hidupnya. Tidak bisa bebas dari kemenangan. Selalu tertekan, terhimpit. Tapi Alkitab mengatakan sekalipun aku melewati lembah kekelaman. Sekalipun aku melewati lembah bayang-bayang maut. Tuhan ada bersama dengan aku. Dan hari itu saudaraku yang dikasih Tuhan, saya melihat perkara yang ajaib. Tahun 93 saudaraku itu tahun-tahun yang luar biasa yang saya melihat pekerjaan Tuhan yang begitu ajaib. Semuanya diberkati, semuanya dipulihkan. Satu kali ada orang seberang saudaraku, kena ini apa namanya, orang bilangnya kena santet saudaraku. Keras perutnya, memang saya datang, saya besuk, saya pegang patos saudaraku, keras sekali tapi badannya cungkring. Badannya itu cungkring gini tapi perutnya gede keras. Laki ini saudaraku, sudah hitam, cungkring, ini tebel gitu, waduh, kayak jerangkong saudara. Saudara tahu jerangkong, welek saudara. Saya bilang, ini orang seberang saudara, saya lagi mau berdoa. Saya bilang, Tuhan ini mungkin gak sembuh Tuhan. Sembuh enggak? Saya juga ragu-ragu gitu, tapi saya berdoa saja. Dalam nama Yesus, sembuh. Pulang saudara, besok mati saudara. Mati, wah saya takut sama keluarganya. Tapi saya datang lagi, Pak gimana kabarnya? Saudara-saudaranya senang saudaraku. Pak terima kasih Pak ya, terima kasih Pak. Kenapa? Iya Pak, sudah meninggal. Teman-teman saya bilang, gawat ini. Iya saudaraku, ya itu memang pekerjaan Tuhan saudara ya, gak bisa dibatasi. Saya cuma berdoa aja gitu. Dan hari itu banyak kejadian yang luar biasa. Saudara dikasih Tuhan, apapun masalah kita, Tuhan pasti turun tangan. Yang percaya katakan amin. Saudara dikasih Tuhan sekali lagi bahwa lembah kekelaman itu tidak pandang bulu. Mazmur 11 ayat yang kelima bagian A. Mazmur 11 ayat yang kelima bagian A. Tuhan menguji orang benar dan orang fasik. Dalam versi Youth American dikatakan bahwa the Lord test the good and bad. Tuhan menguji orang benar dan orang fasik. Artinya bahwa setiap kita, siapapun saudara, apapun pangkat saudara, apapun pekerjaan saudara, apapun pendidikan saudara, bahkan apapun latar belakang saudara, Tuhan menguji hati kita saudaraku. Apakah kita benar-benar fokus dengan Tuhan waktu kita alami pergumulan berat? Apakah kita benar-benar standing up buat Tuhan waktu kita alami sesuatu dalam kehidupan kita? Percaya saudaraku, Tuhan pasti akan menolong kita. Yang percaya katakan amin. Sudah dikasih Tuhan, itu yang kita alami hari-hari ini. Percayai mujizat masih ada. Percaya bahwa mujizat pasti terjadi dalam kehidupan kita. Sekalipun lembah kekelaman itu tidak pandang bulu, percayai bahwa Tuhan akan menghantarkan kita sampai kepada tujuannya. Sudah, saya dipanggil Tuhan menjadi hamba Tuhan. Saya datang kepada Tuhan dengan apa adanya, saudaraku. Saya datang sama Tuhan waktu menyerahkan hidup saya menjadi hamba Tuhan. Saya tidak muluk-muluk, saudara. Saya cuma minta sama Tuhan, Tuhan, pakai saya menjadi hamba Tuhan yang baik dan benar, ya kan? Sudah itu aja, pakai saya gitu. Sudah, saya jalani. Hari-hari saya jalani. Saya pelayanan, sudah pelayanan bersama dengan istri dan anak-anak saya di Samarinda, saudara. Pelayanan terus kayak gitu. Satu kali saya ini punya prinsip begini, saudara. Kalau ada tamu pendeta, sama kayak bapak-bapak begini kan yang bagian hospitality, saya bagian hospitality. Saya pernah jadi bagian hospitality. Saya pernah jadi sopir, saudara. Sopirnya pendeta-pendeta gitu kan. Karena saya full timer, jadi
Saya bisa bawa mobil, kalau pendeta datang, saya jadi sopirnya. Anytime, apapun yang diperlukan pendeta itu saya selalu standby gitu. Dan saya melihat di Palangkaraya jauh lebih baik, saudaraku. Jauh lebih dahsyat, bahkan jauh lebih sigap, saudaraku. Set, 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 set. Wah gitu, ini di Palangkaraya gitu. Kalau di Samarinda kan masih tunggu, pinjam mobilnya siapa ya? Pinjam mobilnya siapa ya gitu. Kan belum punya mobil, saudara. Pinjam mobilnya siapa gitu kan. Jadi harus di planning. Nah, saya ini selalu menemani pendeta tamu, saudara. Kalau datang gitu kan, ya udah saya ajak makan, saya ajak ngobrol, saya ajak cari oleh-oleh. Biasalah pendeta kan kasihan kan, pengen tahu makanan khas Samarinda. Ya udah saya ajak jalan-jalan kemana terserah gitu. Nah satu kali ada satu hamba Tuhan, mungkin pernah khotbah di sini, Pak Budi Yosef. Saudara tahu Pak Budi Yosef? Tahu saudara ya? Beliau gembala di Betani Berau, saudaraku. Nah Pak Budi Yosef ini dia punya khotbah itu suka pakai film, saudaraku. Suka pakai film. Jadi kalau dia khotbah itu suka muter film. Nah satu kali dia datang, dia cari filenya di laptopnya, ternyata enggak ada. Terus dia telepon sama istrinya, Mam, mana file filmku untuk khotbah besok? Lupa, enggak dibawa. Wah cilaka ini kan. Akhirnya saya yang diciduk, saudaraku. Saya dicari sama Budi Yosef. Pak Paul di mana? Oh saya di rumah Pak. Pak bisa ke mana? Ke rumah makan gitu. Wah saya bilang asik ini diajak makan. Saya bilang gitu kan. Wah diajak makan ini. Nggak pernah saya diajak makan sama pendeta kan. Saya terus yang ngajak makan pendeta, saudara. Tapi kali ini saya diajak makan pendeta. Wah asik ini. Oh boleh Pak gitu. Cepat kamu kesini ya gitu. Duduk plek gitu. Dia buka laptopnya gitu kan. Laptopnya terlalu canggih buat saya, saudara. Laptop saya biasa, laptop dia terlalu canggih. Saya jadi gimana ngoperasikannya. Dia bilang gini, aku mau khotbah besok pakai film, tapi filmnya nggak dikasih sama istriku. Kamu download di internet, nanti kamu download sebanyak-banyaknya, nanti aku kasih tahu mana yang kamu edit, mana yang kamu potong. Oke Pak, gitu. Ya sudah, saya kerjakan saudaraku. Saya kerjakan startnya itu mulai jam 10 malam sampai jam 4 pagi saudaraku. Itu mata kayak Batman saudara, hitam semua saudara, ngerjain. Sudah nggak tidur, saya jam 10 malam download, saya udah dapat filenya, saya bilang ke Pak Budi Yosef, Pak ini filenya. Beliau bilang begini, ya ini filmnya ya, oke ya. Ini kamu potong, di menit ini kamu potong, detik ini kamu potong. Ya terus kamu potong, ini kamu potong. Ya sudah saya lakukan semuanya sesuai dengan maunya. Jadi saudaraku, meskipun dengan terbatas softwarenya, saya punya program, jadi akhirnya. Terus kemudian ibadah satu pasti saya nggak ikut ibadah saudara, saya tumbang saudara. Terkipai saya saudara, ya kan, geblak saya, nggak kuat saya. Dia khotbah, nah yang cerita istri saya. Dicari Pak Budi Yosef, wah apalagi nih, saya bilang gitu, masih ngantuk mah, capek ini gitu. Enggak, itu kepanjangan filmnya, Pak Budi minta diedit lagi, mateng kan saya bilang gitu. Apalagi yang mau diedit, saya itu udah capek betul gitu kan. Sudah kan, sudah nanti aja gampang lah, tak istirahat dulu gitu. Tiba-tiba Pak Budi Yosef telepon, selesai ibadah pertama. Pak di mana? Mateng kon, saya bilang, aduh cilaka ini, di rumah Pak. Mata ngantuk, suara berat, tapi kalau pendeta telepon, kita kan gayanya kayak orang sudah sigap gitu. Di rumah Pak, padahal aduh Tuhan, teler semua ini. Pak sudah bangun, oh sudah Pak, tenang aja Pak. Padahal oh Tuhan, ya Pak yuk, Pak saya mau ke rumah. Lu ngapain, saya bilang gitu. Ngapain ke rumah Pak? Nah saya mau ke rumah Pak, ini ada film yang terlalu panjang Pak. Harusnya bisa 6 menit, ini jadi 10 menit. Dipotong Pak, ayo saya mau ke rumah Bapak. Saya ini paling sungkan kalau ada tamu ke rumah saya. Bukan karena rumah saya jelek saudaraku, tapi memang pas-pasan rumah saya saudara. Jadi saya bilang, Pak enggak usah lah Pak, enggak usah ke rumah, kita ketemu di mana gitu loh. Kita ketemu di lobi hotel aja, karena ibadah kita kan di hotel. Ketemu di lobi hotel, saya mandi-mandi, saya berangkat ke sana. Enggak Pak, waktunya mepet, sebentar lagi saya masuk ibadah 2, saya harus ke rumah Bapak. Dalam hati saya gini, kenapa sih Pak pendeta ini kok harus ke rumah saya gitu loh. Ada apa gitu loh, kan bisa dikerjakan di hotel. Toh saya juga punya laptop yang punya ada programnya itu. Saya diam, tapi karena Pak Budi Yosef ngotot kan, saya bilang, ya udahlah Pak, baik Pak, saya tunggu Pak. Langsung saya tidur setengah-setengah kayak ayam gitu saudaraku. Langsung saya bangun, mandi semuanya. Sudah meriang semua, sudah nggak tahu masuk angin sudah. Pokoknya nungguin Pak Budi gitu. Tiba-tiba dia datang. Seret, datang gitu ke rumah saya gitu. Saya sudah buka pagar rumah saya. Begitu dia masuk pakai mobil sama Bapak Diaken. Salam Pak gitu. Begitu dia turun, langsung dia nunjuk garasi saya saudaraku. Rumah saya itu ada garasinya. Bisa dimasuki 2 mobil, itu rumah saya. Jadi, mana mobilnya Paul? Mobil apa Pak? Saya ini ke gereja naik Vario Pak. Bilang gitu. Nggak ada mobil saya Pak. Loh ini garasinya kan besar, mana mobilnya kok nggak ada? Loh memang nggak ada, saya nggak ada mobil Pak. Ada mobilnya jemaat gitu. Kamu pasti punya mobil, dia bilang. Wah. Saya pertama biasa aja, dalam hati saya, terlalu semangat ini Pak Pendeta ini. Terlalu berapi-api kan, saya bilang.
Ya Pak. Lu bener, Tuhan ngomong saya, kamu pasti punya mobil. Pertama, kedua saya bilang, iya Pak, haleluya saya bilang gitu. Maksud saya gini, cepat dikerjain filmnya gitu kan. Nanyain mobil terus saya sudah kita tidak punya mobil, diiming-iming mobil, jadi kepingin akhirnya kan. Saya diam aja gitu, ketiga kali dia bilang, kamu harus percaya Paul, dalam tahun ini kamu pasti punya mobil. Udah, kesel saya bilang amin, saya bilang gitu. Amin, saya bilang gitu. Ayo Pak, masuk Pak, saya bilang gitu. Wis, ayo cepat dikerjakan. Ini sudah capek semua ini. Udah kan, dikerjakan. Saudara, saya ngerjakan itu saudara, sampai kongslet itu, saya punya adaptor tuh. Duas meledak rumah saya, waduh, saking buru-burunya ngerjain itu. Akhirnya jadi, dari 10 menit jadi 6 menit. Khotbah, beliau khotbah. Sore saya WL, Pak Budi khotbah, terus dia ngomong sama jemaat, saya sudah bernubuat sama Pak Paul pasti punya mobil dalam tahun ini. Saya duduk di situ, yes, saya bilang gitu, yes. Tapi dalam hati saya gini, kapan Tuhan gitu, yes gitu kan. Sudah pulang kan, udah Paul ya, tak tinggal ya, sampai ketemu lagi, ya Pak, gitu. Sudah pulang. Saya belajar begini saudara, kalau ada hamba Tuhan datang, siapapun hamba Tuhan itu, baik itu orang, ada kan pendeta yang datang itu pendeta kaya, ya kan, ada yang pendeta kampung, ya kan, ada yang pendeta desa, ya kan, ada yang pendeta yang tua-tua gitu kan, ada juga ibu-ibu, kalau ibu enggak saya saudara, ada bagiannya kalau ibu-ibu. Kalau yang bapak-bapak, itu saya selalu berusaha melayani sebaik mungkin, ya kan, saya berusaha untuk profesional, meskipun ini pendeta ini mungkin, kalau menurut ukuran saya mungkin, ya sederhana sekali, tapi saya tidak pernah memandang itu. Saya belajar untuk, saya punya prinsip begini saudara, saya menghormati hamba Tuhan, saya percaya saya pasti dihormati orang. Saya punya prinsip seperti itu, jadi saya menghargai, apapun bentuk hamba Tuhan itu saya, mari Pak, ayo Pak, semuanya Pak. Sampai satu kali saudaraku, beliau datang itu Pak Budi. Saudara, setelah kejadian itu, 3 bulan kemudian, tidak lama saudara, dari apa yang disampaikan Pak Budi itu, tiba-tiba dengan cara Tuhan yang ajaib, saya dapat mobil saudara. Tepuk tangan dulu dong buat Tuhan Yesus. Ya, memang mobil itu datangnya enggak tiba-tiba, datang ke rumah saya gitu, gitu. Oh, haleluya. Kayak transformer gitu kan, berubah gitu. Enggak, saudara. Itu ada prosesnya. Nah, untuk proses ini memang panjang ceritanya. Saya enggak ceritakan, ada prosesnya. Tapi ada mobil, saudaraku. Nah, saya ini orangnya paling tidak suka untuk cerita kesaksian kalau saya dapat berkat, dapat mujizat. Saya orangnya paling enggak pernah cerita saya. Jadi saya diem. Waktu Pak Budi sampaikan khotbah itu, saya pulang, teman-teman saya BBM sama saya. Paul, selamat ya, mobilnya apa? Belum, saya bilang gitu. Waktu itu, ukurannya apa gitu, mobilnya mereknya apa, mau minta mobil apa? Belum, saya bilang gitu. Tapi begitu ada di rumah saudaraku, saya lihatin mobil itu saudara, bener tadi. Bosok gitu, bener tadi mobil itu. Saudara, itu mobil saudara, saya tahu itu dari Tuhan. Buat saya mobil itu hanya fasilitas yang Tuhan berikan buat saya. Saya tidak pernah minta untuk, Tuhan saya minta mobil, enggak pernah. Tapi Tuhan kasih, artinya kalau Tuhan kasih, saya harus layani pendeta lebih lagi saudaraku. Amin, saya harus layani teman-teman pemuda juga. Mereka yang gak punya kendaraan, saya jemput semuanya di situ. Saudara, saya diberkati, saya difasilitasi sama Tuhan. Sekalipun saya lihat keadaan, gak mungkin. Memang gak mungkin saudaraku. Tapi Tuhan buat jadi mungkin. Saudara, bukan karena mobilnya saudara ya, perhatikan baik-baik. Saya tidak pernah membanggakan saya punya mobil, enggak, sama sekali enggak. Yang saya banggakan adalah apa? Ketika saya mau melayani hamba Tuhan saudara. Itu merupakan anugerah yang luar biasa. Alkitab mengatakan ada seorang hamba Tuhan kalau kita kasih secangkir air putih aja, itu sudah memberkati sekali. Amin. Bukan karena mobilnya. Saya tidak ada motivasi untuk mobil, enggak. Tapi karena saya kepingin menyenangkan hamba Tuhan ini. Karena saya tahu hamba Tuhan itu utusan Allah. Saya terlalu menghormati hamba Tuhan. Siapapun orangnya. Bahkan ada hamba Tuhan yang lebih muda dari saya. Masih muda, datang pelayanan di Samarinda. Saya hormati, saya hargai. Saya temani kemana. Saya tahu Tuhan membalas semuanya. Amin. Artinya apa? Tetap berjalan dalam relnya Tuhan. Sekali lagi, kembali lagi kepada lembah kekelaman. Lembah kekelaman yang pertama adalah apa? Tidak pernah pandang bulu. Semuanya akan alami lembah kekelaman. Yang kedua, saudaraku, lembah kekelaman tidak dapat diprediksi. Saudara bisa memprediksi lembah kekelaman? Saudara bisa ngomong sama sekretaris saudara, kasih tahu ya sama lembah kekelaman, aku masih sibuk. Jangan suruh datang-datang, ya kasih tahu. Bisa nggak diprediksi datang? Nggak bisa saudaraku. Namanya lembah kekelaman, yang namanya pergumulan, lembah bayang maut, itu tidak bisa diprediksi datangnya. Tiba-tiba datang, loh kenapa anakku sakit? Loh kenapa istriku sakit? Loh kenapa suamiku ngalami ini? Saudaraku yang dikasih Tuhan, kadang-kala kita alami yang namanya apa? Sudah jatuh, ketipan tangga, diinjak-injak gajah, sampai meletet saudaraku.
Pernah nggak kita alami seperti itu? Pernah kan? Sudah jatuh, brek, ketimbang tangga, brek, diinjak-injak lagi saudaraku. Itu kan sudah penyet, nyet, nyet, kayak tempe penyet saudaraku. Pernah nggak kita alami seperti itu? Saya percaya pasti kita ngalami seperti itu. Amin. Tiba-tiba nggak ada hujan, nggak ada angin, anak mencret-mencret. Ya kan? Tiba-tiba nggak ada hujan, nggak ada angin, istri kena panu. Ya kan? Itu masalah saudaraku. Itu penyakit, itu masalah. Amin. Lu betul enggak? Ibu-ibu kalau kena panu, masalah enggak? Masalah, apalagi di sini. Ya kan? Gosokin lah, panu. Kalau saya bilang kasih amplas aja sudah kan. Saudara, itu masalah. Ya kan? Kadang-kala masalah datang tidak dapat diprediksi. Tiba-tiba datang. Saudara, ada enggak orang pernah memprediksi Gunung Merapi bisa meletus? Ada enggak orang pernah memprediksi bahwa Aceh mengalami yang namanya tsunami? Ada enggak orang pernah mengalami di Jogja, tiba-tiba terjadi gempa yang begitu luar biasa? Lembah kekelaman tidak dapat diprediksi. Amin. Tetapi firman Tuhan katakan bahwa orang yang menanti-nantikan Tuhan akan diberikan kekuatan yang baru. Dia akan terbang tinggi bagi Raja Wali. Melintasi setiap badai persoalan. Mari kita buka Yeremia 4 ayat yang ke-20. Yeremia 4 ayat yang ke-20. Dikatakan, kehancuran demi kehancuran dikabarkan seluruh negeri. Dirusakkan. Kemahku dirusakkan dengan tiba-tiba, tendaku dalam sekejap mata. Saudara, ini nubuatan Yeremia. Ya kan? Kehancuran demi kehancuran dikabarkan. Seluruh negeri dirusakkan. Kemahku dirusakkan dengan tiba-tiba, tendaku dalam sekejap mata. Hilang semuanya. Ya kan? Kita lihat Jepang, kota yang begitu luar biasa, hanya dalam hitungan apa saudaraku? Waktu aja, bablas semuanya. Apalagi, saudara bisa sebutkan contoh-contoh gempa bumi, tsunami, banjir dan sebagainya. Dalam hitungan detik, hilang semuanya. Nggak bisa diprediksi. Semuanya datang dengan tiba-tiba. Korea, perhatikan Korea. Siapa di sini suka demen dengan Korea? Saya lihat ibu-ibu di sini suka sekali dengan telenovela Korea. Ya kan, bahkan sampai pakaiannya pun juga Korea style ini, Korea style gitu. Padahal buatan Cipinang, saudaraku. Korea style. Iya, teman-teman saya di Samarinda itu, Korea. Korea mana? Tanah Abang kok. Cuman gayanya aja gitu, modelnya aja di copy paste. Ya kan? Tapi memang saya akui bahwa Korea hari-hari ini untuk fashion. Siapa yang suka fashion, saudara? Saya suka. Ya. Hari-hari ini Korea memang menjadi trend center untuk fashion, saudaraku. Semua baju-baju Korea itu di copy paste, saudaraku. Apalagi Indonesia. Indonesia itu paling suka bajak, saudaraku. Paling suka itu, ya kan? Baju kayak gini, dibajak semuanya. Saudaraku, Korea dari artisnya, ya kan? Banyak yang begitu menggandrungi artis-artis Korea. Dari pakaiannya juga digandrungi. Tapi siapakah saudara tahu bahwa Korea juga alami yang namanya apa? Lembah kekelaman. Pagi hari ini saya akan putar sedikit klip kejadian dari Korea, saudaraku. Saya tidak tahu apakah ini kisah nyata, tapi ini film, saudaraku. Nggak bisa datang diprediksi. Oh, nanti datangnya nanti bulan ini, tahun ini. Nggak bisa, saudaraku. Tiba-tiba datang. Dan ini kejadian ada di Korea, saudara. Saya tidak tahu apakah di Korea juga ada terjadi pergesekan bumi sehingga mengakibatkan tsunami dan gempa. Tetapi bagaimana kalau ini terjadi lagi, saudaraku? Bisa diputar.
Bagaimana kalau itu terjadi, saudaraku? Itu di Korea, itu hanya film, saudaraku. Tapi memang saya lihat ada kecenderungan memang terjadi gempa dan berbagai keadaan bumi yang berbeda di sana. Sudah dikasih Tuhan, tidak bisa diprediksi datangnya lembah kekelaman. Tapi firman Tuhan berkata, bertahan dan kuat. Kita akan ditunjukkan jalannya oleh Tuhan. Yang percaya katakan amin. Amin. Apapun itu di Korea, saudara ya. Banjir, bencana dan sebagainya. Mungkin saudara nggak alami bencana dalam kehidupan saudara. Tapi saudara mungkin alami persoalan di keluarga, di rumah tangga. Bahkan mungkin sakit penyakit gak sembuh-sembuh. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saya mau katakan itu lembah kekelaman. Amin. Orang yang memasuki lembah kekelaman itu sama seperti orang naik kereta api masuk terowongan, saudara. Saudara pernah naik kereta api? Di Jawa banyak, saudaraku. Itu kalau kita naik kereta api, satu kali kita melewati terowongan. Saudara tahu terowongan itu paling 5 menit. Seret. 5 menit itu gelap. Dan 5 menit, dalam waktu 5 menit itu copet, rampok, itu semuanya beraksi, saudara. Jadi makanya udah dikasih tahu sama kondektornya, sama masinisnya. Pak, sebentar lagi masuk terowongan, amankan semua barang-barang. Karena pernah kejadian bahwa orang kalau masuk terowongan itu bablas semua barang-barang. Jadi copet, rampok, semuanya itu sudah siap. Depan terowongan, begitu masuk, itu barang bisa hilang semua. Begitu keluar, udah. Handphone hilang, dompet hilang, sebagainya. Itu sebabnya harus diamankan. Karena waktu masuk terowongan itu banyak sarang penyamun, saudaraku. Sama seperti kehidupan kita, waktu kita mengalami lembah kekelaman, saya mau kasih tahu sekali lagi, bahwa lembah kekelaman itu kita hanya melewati terowongan. Gelap memang, banyak perampok, banyak pencopet di dalamnya, tidak enak, kondisi yang sangat gelap, tidak bisa dilihat, tapi cuma butuh waktu 5 menit saja, saudaraku. Kenapa? Karena waktu kita lewat lembah kekelaman, Alkitab mengatakan kita melintasi. Perhatikan baik-baik, kita melintasi. Ada banyak orang Kristen berkata bahwa waktu mereka mengalami masalah, kenapa masalahku ini kok gak bisa selesai-selesai? Mereka berpikir waktu mereka melewati lembah kekelaman, mereka tinggal di dalam lembah kekelaman. Tapi sebenarnya saya mau kasih tahu, kita tidak pernah tinggal di lembah kekelaman. Yang percaya katakan amin. Kita cuma apa? Melewati, saudaraku. Jadi waktu saudara alami lembah kekelaman, saudara mengalami pergumulan, saudara bertahan dan kuat. Karena sebentar lagi saudara pasti keluar menjadi seorang pemenang. Amin. Itu sebabnya jangan pernah mundur dari Tuhan. Kalau saudara yakin Tuhan tolong, percaya dengan iman. Waktu kita masuk dalam terowongan kegelapan itu, saudaraku. Waktu kita melewati jalan lembah kekelaman itu, ingat, kita hanya melintasi. Ini yang saya paling suka kata-kata ini, saudaraku. Kita tidak pernah tinggal di dalam lembah kekelaman. Daud mengatakan sekalipun aku melewati. Melewati itu apa, saudaraku? Melewati itu kan lewat, saudara kan. Jalan aja, setelah itu kan pergi. Tidak ada. Daud tidak pernah berkata, aku tinggal di dalam lembah kekelaman sampai aku mati bersama dengan anak cucuku. Enggak, saudaraku. Tapi Daud melewati. Ingat baik-baik pagi hari ini. Waktu saudara mengalami pergumulan, waktu saudara mengalami sakit penyakit, waktu saudara mengalami persoalan dalam hidup saudara, ingat, kita hanya melewati semuanya itu. Nanti di ibadah kedua saya akan kesaksian tentang bagaimana istri saya mengalami keguguran, saudaraku. Bagaimana saya ditipu dengan orang, saudaraku. Saya ditipu, saudara. Habis-habisan saya ditipu orang. Waduh, secara manusia saya ini kan kalau di gereja pendeta, saudara ya. Tapi kalau ditipu orang gitu di luar bisa jadi pendekar, saudara. Ditipu itu udah enak, saudara. Enak gak ditipu, Ruben? Udah enak kan? Udah enak ditipu. Ditipu udah enak, saya ditipu, saudara. Sudah ditipu, istri saya keguguran. Sudah istri saya keguguran, banyak lagi yang saya alami, saudaraku. Nanti saya akan ceritakan di ibadah kedua, karena waktu. Tapi ingat baik-baik, pagi hari ini pesan saya dan pesan firman Tuhan adalah bahwa waktu kita mengalami pergumulan, kita hanya melintasi. Yang percaya katakan amin. Yang percaya tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita Yesus. Amin. Kita hanya melintasi. Saudara, waktu saya mengalami pergumulan demi pergumulan, waktu saya mengalami masalah demi masalah, saya dapatkan sesuatu, saudaraku. Saya gak bisa cerita pagi hari ini, karena waktu, saudara ya. Nanti di ibadah kedua saya akan coba cerita. Apa yang saya dapatkan setelah saya mengalami berbagai macam rentetan peristiwa dalam kehidupan saya. Tuhan baik. Tadi pagi saya di kamar, di Jalak, saudaraku. Saya berdoa sama Tuhan. Saya mulai diingatkan sama Tuhan. Banyak peristiwa yang terjadi dalam hidup saya, dalam rumah tangga saya. Tiba-tiba tanpa sadar, air mata saya keluar. Tuhan, aku percaya Engkau sungguh baik. Tidak ada keburukan. Waktu kita berdoa kepada Tuhan bilang, Tuhan, mengapa ini terjadi pada diriku? Saya mau kasih tahu, saudara lagi curiga sama Tuhan. Waktu saudara berdoa, Tuhan, kenapa ini mesti terjadi dengan diriku? Saudara sedang curiga dengan Tuhan. Tapi sebetulnya kita tidak perlu curiga sama Tuhan. Justru kita berdoa seperti Tuhan Yesus berdoa. Tuhan, kalau memang ini kehendak-Mu, biarlah jadi menurut apa? Kehendak-Mu. Bukan Tuhan, kenapa ini terjadi pada diriku? Why Tuhan, kenapa? Waktu kita bilang kenapa, kita curiga sama Tuhan. Amin. Tapi bila kita berdoa, Tuhan,
apapun yang terjadi, Tuhan tetap Tuhan dan yang layak disembah. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Yang percaya beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita Yesus. Haleluya. Pemain musik boleh kembali. Mari kita tundukkan kepala bersama-sama.